Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad din kullih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairud dunya wal akhirati ma'al ilmi wa syarrud dunya wal akhirati ma'al jahli. Sadaqallahul azim. وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sahabat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah marilah kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga Allah masih memberikan nikmat kepada kita semuanya yang sangat besar. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini adalah nikmat iman, nikmat Islam, serta pula nikmat sehat wal afiat. Hal ini adalah merupakan suatu nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semua, agar kita mampu menjadi manusia-manusia yang cinta mensyukuri akan nikmat-nikmat Allah, sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam firman-Nya dalam ayat suci Al-Quran yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Di dalam ayat ini begitu tegas, kata Allah, la in syakartum, jika kamu mensyukuri, jika kalian mensyukuri terhadap nikmat-nikmatku, kata Allah, la azidannakum, kata Allah, maka akan aku tambah nikmatmu. Wala in kafartum, namun sebaliknya jika kamu kufur, jika kamu ingkar, jika kamu khianat terhadap nikmat-nikmatku, kata Allah, inna azabi lasyadid, maka Allah akan memberikan sebuah balasan, yaitu inna azabi lasyadid, berupa azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Sahabat iman, sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah memberikan suatu nikmat yang sangat besar, Allah memberikan nikmat sehat saat ini, sepantasnya lah kita untuk mensyukuri nikmat ini. Karena bagaimana dengan saudara-saudara kita yang saat ini sedang berbaring di rumah sakit, yang sengaja Allah uji, maka sepantasnya kita lah sebagai manusia yang diberi nikmat oleh Allah untuk mensyukuri nikmat saat ini, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita melakukan ibadah puasa sebulan lamanya, setelah kita merayakan hari kemenangan 1442 Hijriah, di bulan yang baru ini, saatnya lah kita untuk menggali lembaran-lembaran yang baru. Bagaimana caranya untuk menggali lembaran-lembaran baru? Yang pertama adalah biasakan hidup kita untuk hadir ke majelis-majelis taklim, ke majelis-majelis ilmu, karena disitulah untuk melembutkan hati kita agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang selalu hadir ke majelis-majelis, orang yang selalu belajar, orang yang selalu menimba ilmu, maka Allah menjamin akan memudahkan dirinya untuk menuju syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sudah dijanjikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam sebuah hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka kata Nabi, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah,
Masihkah kita tidak mau hadir ke majelis ilmu? Masihkah kita tidak mau belajar? Masihkah kita mau sibuk dengan kehidupan dunia yang semata? Sementara apa yang kita cari setiap hari tidak akan dibawa mati. Yang akan dibawa mati, yang akan dibawa pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yaitu amal-amal yang soleh. Sahabat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kata lambat untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia pasti memiliki yang namanya masa lalu. Setiap diri kita pasti memiliki yang namanya sebuah kesalahan. Tapi kata Nabi adalah orang yang paling baik adalah orang yang memiliki suatu kesalahan tapi segera mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ditegaskan dalam sebuah hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam, setiap diri kita pasti memiliki yang namanya sebuah kesalahan. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan orang yang paling baik di antara kita adalah orang yang memiliki kesalahan tapi segera mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau selama ini kita larut dengan kehidupan di dunia, kita hidup dengan kehidupan kita yang tanpa arah, padahal salah satu tujuan kita hidup di dunia hanyalah untuk menuju jalur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di dunia, apa yang kita lakukan setiap hari akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita masih panjang umur, seandainya kita tidak diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapan diri kita akan mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sementara janji Allah, setiap manusia pasti akan merasakan yang namanya sebuah kematian. Kalau Allah sudah berkehendak akan mencabut nyawa kita saat ini, tidak ada siapapun yang dapat menghalanginya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia, setiap diri kita akan merasakan yang namanya sebuah kematian. Maka dari itu sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum Allah memanggil kita, sebelum Allah mencabut nyawa kita, mari kita bersama-sama, kita berbareng, kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggalkan segala amal-amal yang tidak berguna, tinggalkan kumpulan-kumpulan yang tidak berguna, agar kita termasuk hamba-hamba yang beruntung di dunia maupun beruntung kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba yang senantiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.